Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terkait dengan materi kita hari ini, yaitu Sosiologi Hukum, sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya, yang bernama Reza Iswanto, SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera kita masuk materi yang pertama untuk hari ini, yaitu metode pendekatan dalam sosiologi hukum. Jadi, di dalam mengetahui atau meneliti ilmu-ilmu di sosiologi hukum, tentu ada metode pendekatan yang harus dilakukan dalam meneliti sosiologi hukum itu sendiri. Adapun metode dalam meneliti atau metode pendekatan dalam sosiologi hukum yaitu pendekatan teoritis. Dalam hal ini, kajian sosiologi hukum melalui berbagai macam penalaran dan logika yang hanya bisa diterima dengan akal saja dalam kajian teoritis ini. Kemudian tujuan dari sosiologi hukum dengan menggunakan pendekatan teoritis ini adalah untuk menyajikan sebanyak-banyaknya kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien. Jadi dalam hal ini, hukum itu dilakukan penalaran sesuai dengan logika manusia untuk supaya hukum dapat diberlakukan dalam kehidupan manusia secara efisien atau dapat dilaksanakan di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian pendekatan normatif yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan oleh para pakar sosiologi hukum dalam menelaah suatu peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini kita harus keluar dari batas-batas peraturan hukum dan mengamati praktek hukum atau hukum sebagaimana dijalankan oleh orang-orang dalam masyarakat. Nah, jadi dalam hal ini kita melihat bagaimana keefektifan hukum itu di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian melalui pendekatan sosiologis yaitu menelaah pengertian legalitas agar dapat menentukan wibawa moralnya dan untuk menjelaskan peran ilmu sosial dalam menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban yang berorientasi pada keadilan. Nah, jadi dalam pendekatan sosiologis ini artinya melihat bagaimana perkembangan yang ada di masyarakat itu, apakah masyarakat itu di dalam kehidupannya telah dipenuhi hak dan kewajibannya sebagai manusia di dalam mencari keadilan atau di dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Baiklah, di dalam metode pendekatan ini pun terkadang digunakan juga apabila nanti kalian melakukan penelitian skripsi kalian. Biasa yang digunakan, ketiga-tiga ini tetap digunakan karena dalam menyusun seperti penelitian atau skripsi atau karya ilmiah lainnya, tentu ketiga pendekatan ini digunakan oleh peneliti. Karena ketiga pendekatan ini tidak bisa lepas dari metode untuk meneliti suatu permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu perbandingan antara yuridis normatif maupun yuridis sosiologis. Di sini ada perbandingan antara normatif dengan sosiologis. Selain kita melihat tiga pendekatan tadi,
pendekatan yang membedakan antara keduanya yaitu dari pendekatan yuridis, empiris, kemudian yuridis normatif. Yuridis empiris ini sama dengan yuridis sosiologis. Di dalam pendekatan empiris, jika dilihat dari objek kajiannya, dia menggunakan pendekatan sosial model atau model masyarakat. Dalam hal ini, model masyarakat maksudnya bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial itu seperti interaksi antara manusia satu dengan manusia lain, atau hubungan manusia satu dengan hubungan manusia lain. Kemudian selain interaksi itu juga, melihat ada tidak perubahan di dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat ini seperti apa? Misalnya, yang dulu masyarakat primitif, yang hanya menggunakan seperti alat-alat sederhana, yaitu alat yang bergantung dengan alam, akan tapi sekarang berubah sesuai dengan perubahan zaman, sesuai dengan perubahan zaman modern ini, maka alat-alat yang digunakan untuk membantu manusia berubah ke teknologi yang begitu canggih. Nah, itu pun dilihat juga perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat. Itu kalau dilihat dari objeknya. Kalau yang yuridis normatif, kalau dilihat dari objeknya, dia tidak melihat dari perkembangan yang ada di masyarakat maupun interaksi yang ada di dalam masyarakat atau interaksi sosial. Dalam yuridis normatif, dia hanya mengkaji terkait dengan jurisprudensi model atau model dalam sistem pengadilan saja. Jadi dalam memecahkan masalah di dalam masyarakat, tentu dia hanya melihat bagaimana sisi hukumnya saja, bagaimana sisi pengadilannya. Apakah setiap permasalahan di masyarakat itu telah diselesaikan melalui jalur pengadilan atau tidak. Kalau untuk objek model kemasyarakatan ini, cara dia menyelesaikan permasalahan, dia melalui interaksi sosial, melalui pendekatan sosial seperti apa? Musyawarah, mufakat. Hal-hal inilah yang digunakan di dalam yuridis empiris. Kemudian untuk yuridis empiris juga fokusnya, dia fokus pada sosial struktur atau struktur sosial. Jadi dalam struktur sosial ini dijelaskan bahwa suatu jalinan yang secara relatif tetap antara unsur sosial, karena unsur sosial yang pokoknya adalah kaidah sosial, kemudian lembaga kemasyarakatan dan kelompok serta lapisan sosial. Nah, jadi dalam yuridis empiris ini dia melihat fokusnya, dia fokus kepada struktur sosial yang hidup di masyarakat. Jadi bagaimana seperti kaidah atau tata hukum yang ada di masyarakat itu sendiri. Kemudian bagaimana lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti lembaga adatnya. Kemudian bagaimana lapisan sosialnya seperti dari mulai RT, RW, lurah, camat, dan sebagainya. Nah, struktur itulah yang dikaji oleh yuridis empiris. Sedangkan kalau dilihat dari yuridis normatif, dia memfokuskan pada analisis aturan atau rules. Dia jadi melihat aturan-aturan hukum saja. Dia tidak melihat bagaimana struktur sosial yang ada di masyarakat itu. Karena dia melihat bagaimana aturan hukum itu sudah diterapkan belum di dalam masyarakat. Sedangkan kalau yang untuk yuridis empiris, dia melihat bagaimana berjalannya suatu aturan hukum itu, dia dilihat dari struktur sosialnya. Apakah sudah dijalankan oleh
misalnya lurah, camat, RT, RW, dan sebagainya. Kemudian, kalau untuk yuridis empiris, prosesnya dia melihat ke perilaku. Perilaku atau biasa yang kita kenal dengan perangai, atau tabiat, atau istilahnya adat istiadat, pada objek kajian sosiologi hukum merupakan kenyataan hukum dalam masyarakat. Sehingga terkadang apa yang dicita-citakan oleh masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum justru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Perilaku dimaksud jangan juga bisa disebut tabiat atau akhlak. Jadi dalam hal ini, dalam mengkaji sesuatu hukum, kita melihat dulu bagaimana perilaku yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Makanya terkait dengan tujuan hukum, walaupun sudah ada aturan hukum yang begitu bagus, seperti contoh, sekarang ini sudah ada aturan hukum terkait dengan pencegahan COVID, makanya timbullah protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Namun, aturan hukum itu terkadang tidak juga dijalankan oleh masyarakat. Nah, tidak dijalankan oleh masyarakat karena apa? Perilaku masyarakatnya tidak mau mengikuti aturan yang berlaku. Makanya di situ, di dalam yuridis empiris, untuk mengkaji sosiologi hukumnya, dia melihat bagaimana perangai atau tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan kalau yang untuk yuridis normatif, prosesnya dia mengkaji terkait dengan logika. Apakah aturan hukum itu sesuai tidak dengan logika manusia? Jadi dia tidak melihat bagaimana sesuai tidak dengan tingkah laku, undang-undang ini sesuai tidak dengan tingkah laku di dalam masyarakat. Dia tidak melihat itu. Dia melihat undang-undang ini masuk akal tidak kalau diterapkan di masyarakat, atau cocok tidak diterapkan di masyarakat. Sedangkan dia tidak melihat bagaimana tujuannya. Kalau di empiris dia melihat bagaimana tujuannya, sudah diterapkan atau belum. Ternyata banyak juga undang-undang yang tidak diterapkan oleh masyarakat. Karena apa? Melihat tingkah lakunya yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian yang perbandingan selanjutnya yaitu melihat dari segi pilihan. Kalau di yuridis empiris, pilihannya yaitu ilmu pengetahuan. Nah, jadi setiap melihat hukum, tentu hukum itu dia melihatnya dari segi ilmu pengetahuan. Seperti apa contohnya? Jadi kalau orang memang mempunyai ilmu pengetahuan, dia melihat, oh ternyata perilaku yang dilakukan oleh si A atau si B cocok dikenakan dengan pasal sekian. Sehingga dengan sanksinya yang dikenakan sekian. Nah, itulah yang dimaksud dengan pilihan dalam hal ini. Apakah dikenakan dengan misalnya sanksi pidana kah atau sanksi denda? Karena sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau masyarakat tersebut. Sedangkan di yuridis normatif, pilihannya yaitu dia hanya melihat dari praktis atau praktikal, dari segi praktisinya saja. Jadi undang-undang itu bagaimana untuk dibuat atau diberlakukan atau dipraktiskan, sehingga dia tidak melihat kecocokan antara undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, kalau normatif dia hanya melihat bagaimana segi praktisinya. Praktisinya apa? Bagaimana dia melihat undang-undang itu sudah dibuat belum oleh misalnya si pembuat undang-undang, atau dalam hal ini yaitu badan legislatif. Kalau sudah dibuat, oke, sudah selesai. Sedangkan kalau untuk ilmu pengetahuan, dia melihat dari segi undang-undang ini cocok tidak diterapkan di masyarakat. Kalau cocok, dikenakan di pasal berapa untuk si pelakunya atau orang yang melakukan perbuatan tersebut.
Baiklah, itu tadi terkait dengan perbandingan antara yuridis normatif dan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, karena dalam hal ini saya menjelaskan sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.